Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beriman. Posting-posting dakwah di sosial media dikatain so alim. Imam Syafi'i pernah berpesan, ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, kita akan mendapatkan dua respon berbeda. Respon yang pertama adalah orang cerdas akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Karena sulit meyakinkan bagi lalat bahwa bunga lebih menarik daripada sampah. Jadi jangan pernah bosan untuk membagikan postingan dakwah, karena tidak harus menjadi sempurna untuk melakukan itu. Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya. Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti, tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya, ya Allah. Dia teman saya, ya Allah. Dia saudara saya, ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah. Kami pernah puasa sama-sama, ya Allah. Kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah. Mohon jangan pisahkan, ya Allah. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari, mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman. Dengan siapa kita sering bergaul, itulah cerminan diri kita. Atau sebaliknya, dengan mudah kita tahu seseorang itu seperti apa. Lihat saja dengan siapa dia sering bergaul, maka kira-kira seperti itulah dia. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muslim atau seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi kalau seseorang biasa berkumpul dengan orang yang hobinya zina, maka kurang lebih dia seperti itu. Biasa berkumpul dengan orang yang suka judi, maka dia pun kurang lebih seperti itu. Sebaliknya, kalau suka bergaul dengan orang yang suka pergi ke masjid, bergaul dengan orang-orang yang cinta Quran, maka kira-kira dia karakternya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat sekalian, dalam Bukhari Muslim, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok. Jika mereka saling kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajak. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan, saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Cari teman-teman yang bisa membantumu menuju ke jalan Allah. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja, engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang
berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama teman-temannya.